Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pelajaran fisika pada kelas 10 semester 2. Pada chapter pertama, pertemuan pertama, kita akan membahas materi usaha dan energi pada gerak lurus berubah beraturan. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada persoalan-persoalan usaha dan energi. Kita mulai. Inilah ilustrasi untuk benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan. Kita ulangi ya. Jadi benda bermassa M dengan kecepatan mula-mula adalah V0, kemudian dipercepat sebesar A, kecepatan akhirnya adalah V menempuh jarak sejauh S. Nah, ini kalimatnya ya. Maka persamaan-persamaan yang terjadi pada gerak lurus berubah beraturan, salah satunya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ini kita berikan tanda plus minus karena memang ada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, ada gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Maka persoalannya menjadi bahwa S sama dengan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Ya, jadi kita ambil ini ke ruas kiri, maka bertanda negatif, maka S-nya dibagi dengan 2A. Atau boleh dituliskan persamaannya S bahwa S sama dengan 1/2A perkalian dari V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Keterangannya bahwa V0 sama dengan kecepatan awal benda, kemudian V adalah kecepatan akhir benda, A percepatan benda, kemudian S adalah perpindahan benda atau jarak benda yang ditempuh ya. Maka usaha yang dilakukan oleh gerak lurus berubah beraturan ya, itu berbanding lurus dengan gaya dan jarak yang ditempuh benda sebesar S. Tapi harus ingat bahwa hukum Newton kedua, bahwa gaya yang bekerja pada benda itu ya di sini ya, itu berbanding lurus dan searah dengan percepatannya. Maka F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Usaha yang dilakukan oleh benda adalah W sama dengan F dikalikan dengan S ya. Sehingga kalau persamaan F dimasukkan, maka usahanya W sama dengan M dikalikan A dikalikan dengan S. Di sini sudah ada S-nya sebesar 1/2A V0 kuadrat dikurangi dengan V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat dikalikan ya. Maka dengan demikian ini ada A, di sini ada 1/A, maka A dibagi A1 kan itu ya. Kemudian S-nya dimasukkan sehingga persamaannya menjadi setengah M akar dari V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Kita lanjutkan. Maka boleh dituliskan persamaannya bahwa 1/2 MV kuadrat dikurangi 1/2 MV0 kuadrat. Ini yang kita sebut sebagai persamaan energi kinetik ya. Dari energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Maka ini EK sama dengan setengah MV kuadrat ya. EK nolnya sama dengan setengah MV0 kuadrat. Ini merupakan perubahan energi kinetik. Jadi kesimpulannya, usaha yang dilakukan oleh gerak
lurus berubah beraturan itu sebanding dengan perubahan energi kinetiknya. Ya, ini kalimatnya, usaha berbanding lurus dengan perubahan energi kinetik benda. Dengan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian EK0 sama dengan setengah mv0 kuadrat. EK0 merupakan energi kinetik awal benda, kemudian EK adalah energi kinetik akhir benda, W adalah usaha pada GLBB. Ya. Jadi kesimpulannya, usaha yang dilakukan oleh gerak lurus berubah beraturan itu sama saja bentuk dari perubahan energi kinetiknya. Ini yang kita inginkan, ini permukaan benda pada permukaan licin atau dengan koefisien gesekan sama dengan 0 ya. Boleh kita berasumsi demikian. Kita lanjutkan ya. Massa benda adalah satuannya kilogram. Sekarang kita lanjutkan ya. Pada bidang permukaan yang memiliki koefisien gesek atau gaya gesekan sebesar F ya. Kita ulangi, ini peristiwanya. Maka gaya gesekan yang bekerja pada benda pada permukaan antara balok M dengan permukaannya itu juga menempuh jarak sejauh S ya. Bukan kecepatannya saja yang merubah kedudukan benda, tetapi gaya gesekannya juga melakukan perpindahan sebesar sejauh S. Maka benda yang bermassa M pada bidang datar dengan koefisien gesek mu bergerak dari kecepatan awal sama dengan 0 dipercepat sehingga kecepatannya V, maka ya, gaya gesekannya itu sama dengan F. F sama dengan M dikalikan dengan A. Tetapi ini adalah gaya gesekan ya. Maka dengan demikian ya, mu M kali G itu sama dengan M dikalikan dengan A. Sehingga percepatan bendanya itu sama dengan mu dikalikan dengan G. Jadi pergerakan dari V0 sampai ke V, percepatannya itu sebesar mu dikalikan dengan G. Ini yang kita inginkan ya. Ternyata percepatan berbanding lurus dengan koefisien gesekannya. Sehingga pada bidang datar ya, itu memiliki persamaan 1/2A itu yang tadi sudah kita bicarakan, dikalikan V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat ya. A sama dengan mu dikalikan dengan G, maka 1/2A diganti 1/2 mu G dikalikan dengan V0 kuadrat dikurangi V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Dengan cara yang sama, maka W itu sama dengan ya, sama dengan M dikalikan A dikalikan dengan S, baru kita gabungkan seluruhnya, maka menjadi M dikalikan dengan A dibagi dengan 2 mu G perkalian dari V kuadrat dikurangi V0 kuadrat ya. Maka A sama dengan mu G ya, maka A dibagi A di sini 1 tetap persamaannya walaupun memakai ya bidang datar dengan koefisien gesekan sebesar mu, usaha yang dilakukan oleh benda tetap sama menjadi setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat ya. Ini merupakan perubahan energi kinetik. Ini adalah EK akhirnya, ini adalah EK awalnya. Maka kesimpulannya tetap sama, usaha akan sebanding dengan perubahan energi kinetiknya ya. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan sebanding dengan gaya gesekan
dan jarak yang ditempuh benda. Ya. Sekarang kita ambil dari proses usaha oleh gaya gesekan. Maka W sama dengan F dikalikan dengan S. Sehingga persamanya boleh dituliskan mu mg dikalikan dengan S. Sehingga ya, besar koefisien gesekan dapat dibuktikan menjadi mu sama dengan V0 kuadrat dikurangi V kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi 2GS. Ini yang kita inginkan ya. Jadi walaupun benda itu ya bergerak dalam kondisi ada koefisien gesekan ya, energi kinetiknya akan tetap sama bentuknya, yaitu setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Jadi merupakan perubahan energi kinetiknya. V0 adalah kecepatan benda ya. V kecepatan akhir benda, kemudian A percepatan benda, S adalah perpindahan benda, mu koefisien gesekan antar permukaan, F adalah gaya gesekan. EK merupakan perubahan energi kinetik, W adalah usaha yang dilakukan oleh benda dalam gerak lurus berubah beraturan. Kita punya kesimpulan yang sama, baik pada bidang datar yang licin atau pada bidang datar yang kasar. Kita teruskan, kita ambil contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 4 kg yang mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik pada saat 2 sekon. Kita bahas bersama-sama. Masanya 4 kg, V0-nya 0. Hanya 3 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi kinetiknya pada waktu T sama dengan 2 sekon? Gerak benda adalah GLBB. Maka pada waktu V0 sama dengan 0, maka V sama dengan V0 ditambah AT. Ya. Karena V0-nya sama dengan 0, maka V sama dengan AT, sehingga 3 dikalikan 2 sama dengan 6 meter per sekon. Ya. Maka perubahan kecepatannya dari 0 menjadi 6 meter per sekon. Usaha yang dirubah menjadi energi kinetik itu adalah W sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Karena V0-nya sama dengan 0, maka W sama dengan setengah mv kuadrat. Ini sudah ada 6 meter per sekon ya, dimasukkan angkanya, maka EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi W sama dengan EK sama-sama setengah mv kuadrat. Maka setengah dikalikan 4 dikalikan 36 ya. 36 4 dibagi 2, 36 kali 2, maka usahanya sama dengan energi kinetiknya sama dengan 72 Joule. Ini yang diinginkan pada soal nomor 1 ya. Jadi tidak usah bingung ya. Usaha yang dilakukan oleh benda itu sebanding dengan energi kinetiknya. Jadi kalau yang ditanyakan usahanya juga ketemunya 72 Joule, ditanyakan energi kinetiknya juga 72 Joule. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah benda atau partikel 5 kg ya, bergerak lurus dengan kecepatan konstan 4 meter per sekon. Suatu gaya 10 Newton kemudian bekerja pada partikel dengan arah yang sama, dengan kecepatan partikel sehingga menempuh jarak 2,5 meter.
Hitunglah pertambahan energi kinetik partikel akibat kerja gaya. Di sini sudah ada massa, di sini ada gaya, maka kita bisa mencari bentuk percepatannya. Itu jalan pikiran kita demikian ya. Kita bahas bersama-sama. M-nya 5 kg, V0-nya 4 meter per sekon, gayanya 10 Newton, berapakah E-nya? EK-nya pada waktu S-nya 2,5 meter. Kita mulai dari gerak pada benda, yaitu GLBB. Ya. Maka dengan demikian, gaya yang bekerja pada benda, percepatannya mengakibatkan A sama dengan F dibagi dengan M. Ya. Kemudian V kuadrat ya, sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi A ini kita ganti dengan F dibagi M supaya tidak mencari percepatan sehingga bisa langsung dilakukan. Ya. Maka V0 kuadrat ditambah 2Fs ya, dibagi dengan M. Baru kita masukkan nilainya 4 kuadrat, kan itu. 4 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 2,5 dibagi dengan 5. Ini 25 kali 2, 50 bagi 5, 10. Maka ketemunya 26 ya. 26 meter per sekon. Maka dengan demikian V0-nya kita kuadratkan boleh, maka V0 kuadrat itu sama dengan 16 meter per sekon. Jadi, berapakah energi kinetiknya pada waktu menempuh jarak 2,5 meter? Maka pertambahan energi kinetiknya adalah W sama dengan delta EK sama dengan setengah MV kuadrat dikurangi dengan setengah MV0 kuadrat. Ya. Jadi usahanya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Maka sama saja ya, setengah M perkalian V0, V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Hasilnya setengah kali 5 dikalikan 26 dikurangi dengan 16. Ya, maka ketemunya berapa? 10. 10 dibagi 2 adalah 5, dikalikan 5 adalah 25 Joule. Ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 25 Joule. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 2. Jadi supaya mudah, alur pikiran kita dalam mengerjakan soal ini dikuadratkan menjadi ya, V kuadrat sama dengan 26 meter per sekon. V0-nya baru dikuadratkan menjadi 16 meter per sekon. Sehingga ketemunya akhirnya 25 dalam satuan Joule. Kita lihat pada contoh soal nomor 3. Sebuah palu bermassa 2 kg dan berkecepatan 20 meter per sekon menghantam sebuah paku, sehingga paku masuk ke dalam kayu 5 cm. Ya. Artinya ya, bahwa gaya yang menghantam itu merupakan bentuk gaya gesekan. Maka juga boleh disebut dengan gaya tahanan. Ya. Berapakah gaya tahanan yang bekerja atau gaya gesekannya? Ya. Masanya 2 kg, V-nya 20 meter per sekon. Berapakah gaya gesekannya pada waktu pakunya masuk sejauh 5 cm? Pada kasus ini usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan sebanding dengan energi kinetik bendanya. Sehingga persamaannya W sama dengan delta EK. Nah, itu. Fs. Gaya gesekan dikalikan dengan jaraknya sama dengan setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat. Ya. Maka dengan demikian ya, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Mula-mula
memiliki kecepatan awal adalah V0. Ya, maka dengan demikian F kali S itu sama dengan setengah mv dikuadratkan. Sehingga persamaan gaya gesekannya adalah mv kuadrat dibagi 2S. Baru kita masukkan nilainya, ya, maka 2 dikalikan 20 kuadrat dibagi 2 dikalikan 0,05 itu sudah dirubah satuannya menjadi satuan SI, ya. Maka besarnya gaya gesekannya adalah 400 dibagi 0,1. Ya. 400 dibagi 0,1 hasilnya adalah 4000 Newton. Ini yang kita inginkan, jadi gaya tahanan boleh sama dengan gaya gesekan. Ya. Dengan merubah sedikit persamaan saja, kita sudah bisa memenuhi yang diketahui dalam soal. M, V, kemudian S di sini. Ya. Itulah yang kita inginkan. Ya. Alur pikiran kita demikian. Ya. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada soal nomor 4, ya, bukan nomor 3, nomor 4. Ya. Jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk mempercepat gerak sebuah mobil dari keadaan diam menjadi berkelajuan V adalah Q. Ini berarti energi kinetiknya dari 0 berubah menjadi V sebesar Q. Bila gaya gesekan diabaikan, jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk menaikkan kelajuan mobil dari V yang ini menjadi 2V. Berapakah jumlah bahan bakar yang diperlukan? Maka logika kita, jumlah bahan bakar itu adalah perubahan energi kinetik dari V sampai menjadi 2V. Ini pilihan jawabannya, kita bahas bersama-sama. Yang diketahui dalam soal V1 sama dengan V, EK1 sama dengan Q. Ya. V2 sama dengan 2V, berapakah delta EK-nya berapa Q? Ya. Berapakah delta EK-nya atau berapa Q? Ya. Maka kita hitung satu persatu. EK1 sama dengan setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Itu sama dengan Q. Baru kita hitung EK2-nya pada V2. Ya. EK2 sama dengan setengah MV kuadrat. Ya. Maka EK2 sama dengan setengah M 2V dikuadratkan. Maka 2 dikuadratkan adalah 4. Supaya persamaannya menjadi demikian, maka EK2 itu sama dengan 4 dikalikan setengah MV kuadrat. Maka EK2-nya sama dengan 4Q. Ya. Jadi setelah berubah kecepatannya menjadi 2V, maka bahan bakar yang dibutuhkan adalah 4Q. Yang ditanyakan perubahannya. Maka delta EK sama dengan EK2 dikurangi EK1, maka 4Q dikurangi Q itu sama dengan 3Q. Jadi yang dibutuhkan jumlah bahan bakarnya sebesar 3Q pada perubahan energi kinetiknya. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 4, ya. Ini soal nomor 4, ya. Itulah yang kita ambil, ya, pada contoh soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita lanjutkan, ya. Jadi jawabannya D. Ya. Kesimpulannya, ya. Usaha pada benda atau usaha yang dilakukan benda, ya, pada waktu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan sebanding dengan perubahan energi kinetiknya
dengan persamaan bahwa kesimpulannya W sama dengan delta EK. Atau boleh W sama dengan EK dikurangi dengan EK 0. Atau juga boleh sama dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat, EK 0-nya setengah MV 0 kuadrat. Ini energi akhir, kinetik akhir, ini energi kinetik awalnya. Ya. Itu, maka dengan demikian, ya, EK 0 adalah energi kinetik awal, EK adalah energi kinetik akhir. W adalah usaha pada GLBB. M adalah massa benda dalam satuan kilogram, V0 adalah kecepatan benda. Kecepatan awal, ini kecepatan akhirnya. Maka A sama dengan percepatan benda. Sehingga ini besaran-besaran yang mempengaruhi, ya, kita tulis semua. S sama dengan perpindahan bendanya. Ya. Itu kesimpulan yang dapat kita lakukan pada pertemuan kali ini, ya. Maka persamaan yang tidak boleh kita lupakan pada GLBB adalah 1/2A perkalian dari V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat, atau pada bidang permukaan kasar 1 dibagi 2 mu G perkalian dari V kuadrat dikurangi dengan V0 dikuadratkan. Itulah kesimpulan keseluruhannya. Kami mengharapkan para pembaca sekalian untuk bisa mengunjungi aktivitas kami, yaitu pada Destinasi Fisika, baik pada blogspotnya atau pada blognya atau pada YouTube, yaitu pada Destinasi Fisika. Sama-sama memiliki nama Destinasi Fisika. Ya. Selalu semangat belajar, ya, sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan pada pemahaman-pemahaman untuk persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.